11,5. Sebulan setengah? Ya. Kau kenalnya di mana? Di tempat kos itulah? Kamis tanggal 19 Januari tahun 2023, Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bengkulu menggelar press rilis tindak pidana penipuan dan penggelapan modus jual beli ayam via online, serta tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan eksploitasi anak di bawah umur. Dalam press rilis tersebut dipimpin langsung oleh Kabak Ops Polres Kota Bengkulu Kompol Jufri SIK, didampingi oleh Kasat Reskrim AKP Weliwanto Malau SIK MH, Kanit PPA Ibtu Arnita Ninggolan SH, dan Kanit Tipiter Ibda Albert Salomo Sinulaki STRK, yang mana tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut terjadi di sebuah ATM Bank BRI Simpang Kandis, Kelurahan Sumberjaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, pada tanggal 9 Januari tahun 2023 yang lalu. Pada saat itu korban atas nama Rio Susanto memesan ayam sebanyak 670 ekor melalui via Facebook. Lalu korban dan pelaku lanjut berkomunikasi melalui via WhatsApp. Setelah sepakat, korban mengirimkan uang dengan cara mentransfer melalui via ATM Bank BRI Simpang Kandis, sebesar Rp16.500.000 ke rekening BRI pelaku atas nama Faizal. Akan tetapi setelah uang dikirim barang yang dipesan tak kunjung datang. Pada saat korban menghubungi pelaku untuk menanyakan barang, namun pelaku tidak ada jawaban dan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu. Yang kebetulan berasal dari luar Bengkulu, dari daerah Ayam Bumbu, Padang. Ini kejadian berawal dari tanggal 1 Januari. Waktu itu korban melihat pelaku memposting terkait dengan ayam petelur, bibit ayam. Kemudian pelaku menawarkan kepada korban. Terjadi kesepakatan tanggal 3, korban mengirimkan dana sebanyak 7,5 juta kepada pelaku. Kemudian setelah itu pelaku menghubungi korban kembali, kemudian meminta dana tambahan karena dianggap kurang, sehingga korban kembali mengirimkan uang senilai 7,5 juta. Kemudian pada tanggal 7, korban kembali mengirimkan dana 1,5 juta karena pelaku menyampaikan bahwa untuk bibit ayam sudah siap dan siap dikirim. Tapi untuk biaya kendaraan diminta kepada korban kembali, sehingga total dana yang dikirim oleh korban itu senilai 16.500.000. Adapun juga pelaku ini atas nama inisial PS, usia 23 tahun, Islam, Pandeglang, Banten. Kemudian untuk sementara baru pertama kali penyampaian, tapi masih didalami oleh pasal 372 dan 378. Jadi penipuan dan penggelapan, ancaman 5 tahun penjara. Kemudian setelah berhasil mengamankan pelaku tindak pidana penipuan tersebut, tim Resmob Macan Gading juga berhasil mengamankan pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan eksploitasi anak di bawah umur, yang terjadi di kosan Beni Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu pada tanggal 17 Januari tahun 2023, yang mana kejadian tersebut berawal korban menghubungi saudara Rahel untuk pergi dari rumah korban. Lalu setelah itu korban dipesankan Maxim ke rumah saudara Rahel. Kemudian karena tidak ada uang, saudara Rahel mengajak korban menjual diri, yang mana saat itu senilai 2 juta rupiah per malam, bersama laki-laki untuk berhubungan suami istri. Kemudian korban menjual diri lagi ke laki-laki untuk berhubungan badan sebanyak 3 kali dengan bayaran masing-masing Rp500.000. Setelah itu korban pulang ke rumah dan menceritakan kepada bapak dan ibu korban, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu. Juga berhasil mengungkap kasus prostitusi ataupun perdagangan anak di bawah umur. Kemudian ada 3 tersangka yang kita amankan. Yang pertama inisial Saat, kemudian yang kedua inisial DE, dan yang ketiga inisial AA. Korban samaran NR, inisial NR. Jadi modus berawal pada saat pertama kali korban menginap di rumah pelaku, kedua pelaku itu korban minta dicarikan kerjaan, dan kemudian para pelaku ini dicarikan
kerjaan seperti biasa, menawarkan kepada kenalannya, dan pada saat itu ada salah satu kenalan pelaku itu menawarkan untuk mengikuti tawaran dari para pelaku tersebut. Akhirnya terjadi transaksi, korban dibawa oleh kedua pelaku, diantar langsung dengan kesepakatan 2 juta rupiah. Pada saat pelaksanaan eksekusi, korban dikasih 1 juta dan kedua pelaku yang mengantar korban itu juga mengambil DP 1 juta. Adapun pasal ini diserahkan kepada pelaku karena di sini untuk yang pertama atas nama inisial DAR itu dikenakan dalam pasal 88 junto pasal 76 I Undang-Undang 35 tahun 2000 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang perlindungan anak. Yang berbunyi setiap orang yang melakukan atau menyuruh melakukan, membiarkan terus serta melakukan eksploitasi secara ekonomi atau seksual terhadap anak dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Ini untuk saudara inisial DAR, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yang berbunyi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan tersebut. Ini ancamannya 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar. Untuk pelaku tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut berhasil diamankan unit Tipiter Polresta Bengkulu, bersama tim Resmob Macan Gading dengan di backup tim Opsnal Polres 50 Polda Sumatera Barat. Saat diamankan pelaku sedang berada di Provinsi Sumatera Barat, kemudian pelaku beserta barang bukti langsung diamankan dan digiring ke Polresta Bengkulu. Sedangkan untuk pelaku tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dan eksploitasi anak di bawah umur berhasil diamankan oleh tim Resmob Macan Gading dengan dipimpin Kanit PPA Ibtu Arnita Ninggolan SH. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023 sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, saat 3 pelaku sedang berada di kosan, di daerah Kebun Beler Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dan pada pukul 1 waktu Indonesia Barat yaitu Bambang di rumahnya Jalan Titiran Kota Bengkulu, beserta barang bukti 1 unit mobil Toyota Kijang Innova milik pelaku. Saat ini para pelaku tindak pidana kejahatan tersebut sudah diamankan dan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polresta Bengkulu, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kota Bengkulu, tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu melaporkan.